Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rizky Maulana dengan NPM 1022208, kelas A22, Prodi Akuntansi, Sarjana Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang revolusi industri dan revolusi industri 4.0. Revolusi industri singkatnya adalah sebuah proses perubahan ekonomi dari yang berlandaskan kerajinan dan agraris menjadi ekonomi yang berlandaskan industri serta manufaktur mesin. Istilah revolusi industri pertama kali dikeluarkan oleh Louis Auguste Blauqui dan Franz Engel saat menyaksikan pergantian tenaga manusia dan hewan untuk keperluan produksi menjadi tenaga mesin yang berbasis manufaktur. Selanjutnya, adapun tokoh-tokoh revolusi industri, yaitu berikut beberapa tokoh revolusi industri, diantaranya seperti Alexander Graham Bell yang menemukan pesawat telepon, James Hargreaves yang membawa pembaharuan pada mesin pemintal, Richard Trevithick yang menemukan kapal uap, Thomas Bell yang menemukan cap silinder, Edmund Cartwright yang memperkenalkan mesin tenun untuk pertama kalinya. Selanjutnya, ciri-ciri revolusi industri, yaitu penggunaan bahan baku seperti baja dan besi semakin marak karena dapat mengoptimalkan hasil industri. Selanjutnya, pemanfaatan sumber energi baru seperti mesin uap, minyak bumi, batu bara, mesin pembakaran dalam, dan listrik. Selanjutnya, ditemukannya mesin-mesin baru seperti alat tenun listrik dan mesin pemintal yang menghemat waktu serta tenaga manusia sekaligus dapat meningkatkan produksi barang. Selanjutnya, adanya sistem pabrik yang membuat pembagian kerja lebih efektif dan disertai dengan spesialis fungsi. Selanjutnya ada sejarah dan latar belakang revolusi industri. Sejarah revolusi industri dimulai dengan kemunculan tenaga mesin yang menjadi alat produksi di pabrik untuk menggantikan tenaga manusia. Hal ini mengubah sistem perekonomian manusia, khususnya di Eropa, yang bergantung pada ekonomi agraris menjadi ekonomi berbasis mesin. Dengan demikian, aktivitas ekonomi mulai banyak menggunakan mesin sehingga terjadi penghematan dan juga perbedaan pola hidup manusia pada saat itu. Selanjutnya, kurang lebih ada beberapa hal yang menjadi latar belakang terjadinya revolusi industri, diantaranya adalah pada abad ke-18, keamanan di Inggris menjadi seluruh aspek kehidupan masyarakatnya, termasuk sistem ekonomi, sehingga masyarakat Inggris bisa lebih tenang dalam menjalankan roda perekonomian. Kegiatan kewirausahaan dan manufaktur mulai berkembang. Inggris mampu mengembangkan proses produk karena mempunyai kekayaan alam, terutama biji besi dan batu bara. Inggris mempunyai banyak wilayah jajahan, terjadinya revolusi agraris, dan munculnya paham ekonomi liberal. Untuk revolusi industri 4.0, revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Revolusi industri 4.0 dikenal juga dengan istilah cyber physical system,
konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi dibantu teknologi informasi. Dalam proses mengaplikasikannya, keterlibatannya tenaga manusia dalam proses dapat berkurang. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya bertambah. Dalam dunia industri, hal ini berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi. Dalam revolusi industri 4.0, setidaknya ada 5 teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri siap digital, yaitu Internet of Things merupakan sistem yang menggunakan perangkat komputasi mekanis dan mesin digital dalam satu keterhubungan interrelated connected untuk menjalankan fungsinya melalui komunikasi data pada jaringan internet tanpa memerlukan interaksi antar manusia atau interaksi manusia dan komputer. Selanjutnya, yang kedua yaitu Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Namun bukan jumlah data yang penting, melainkan apa yang dilakukan organisasi terhadap data. Big data dapat dianalisis untuk pengembalian keputusan maupun strategi bisnis yang lebih baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu Artificial Intelligence, yaitu AI, merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang menggunakan atau memiliki kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sesuai keinginan manusia. Selanjutnya yang keempat ada komputasi awan atau cloud computing, adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses login menggunakan cloud untuk dapat mengkonfigurasi layanan atau server melalui internet. Contohnya hosting situs web berbentuk peladen virtual. Yang kelima ada additive manufacturing, yaitu merupakan terobosan baru di industri manufaktur dengan memanfaatkan mesin percetak 3D atau sering dikenal dengan istilah 3D printing. Gambar desain digital yang telah dibuat diwujudkan menjadi benda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan desain sebenarnya atau dengan skala tertentu. Selanjutnya ada prinsip rancangan revolusi industri 4.0, yaitu interkoneksi. Yang kedua ada transparansi informasi. Yang ketiga ada bantuan teknis. Yang keempat ada pengambilan keputusan. Selanjutnya ada dampak revolusi industri 4.0. Dampak positif yaitu memudahkan akses segala informasi dengan menggunakan perangkat yang sudah terhubung dengan internet maupun teknologi lainnya. Ada efektivitas dalam bidang produksi mengganti tenaga manusia dengan teknologi mesin. Selain mengurangi biaya produksi, justru bisa meningkatkan hasil. Meningkatkan pendapatan nasional karena memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat. Kualitas yang dimiliki pun baik. Peningkatan peluang pekerja tenaga ahli karena menggunakan mesin tak cukup dan tetap harus memakai tenaga ahli manusia dalam menggerakkannya. Selanjutnya adapun dampak negatif yaitu rentan terhadap serangan siber karena proses produksi menggunakan mesin teknologi. Ini sangat penting